Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa li ashabihi wa li ummatihi ilal akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah diceritakan suatu ketika Ali bin Abi Thalib pulang dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang, ia dapati istrinya Fatimah di depan teras dan kemudian disapa oleh Ali. "Wahai istriku," kata Ali, "adakah hari ini makanan untukku?" Kemudian dijawab oleh Fatimah, "Tidak ada, wahai suamiku. Aku hanya memiliki 6 dirham saja, dan itu hanya untuk dapat kita belikan makanan untuk anak-anak kita Hasan dan Husin dari hasil memintal bulu domba milik Salman Al-Farisi." Kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, "Baiklah, biar aku saja yang membelinya." Dan Fatimah pun memberikan uang 6 dirham tersebut kepada suaminya. Pergilah Ali menuju pasar yang berniat untuk membelikan makanan tersebut untuk anak-anaknya. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi di jalan? Ada seorang pemuda yang kemudian menyapa Ali bin Abi Thalib. "Wahai Abu Hasan, maukah engkau meminjamiku uang karena Allah?" Tanpa berpikir panjang, kaum muslimin, Ali memberikan uang 6 dirham tadi yang hendak ia belikan makanan untuk kedua putranya kepada laki tersebut. Dengan langkah kemudian ia kembali pulang ke rumahnya, dan apa yang terjadi kaum muslimin? Fatimah merasa melihat suaminya datang dengan tangan kosong tanpa membawa makanan, akhirnya menangis terseduh-seduh. Kemudian dikatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa tidak ada makanan yang kau bawa? Bukankah tadi sudah aku bekalkan 6 dirham untuk membeli makanan?" Kemudian dijawab oleh Ali, "Wahai istriku, uang tadi sudah aku pinjamkan kepada orang yang sangat membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Fatimah pun merasa setuju dengan apa yang telah dilakukan Ali. Kemudian akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, Ali pun kembali hendak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Di tengah jalan ada seorang laki-laki menawarkan untanya untuk dibeli oleh Ali. "Wahai Abu Hasan, maukah engkau membeli unta ini?" katanya. Karena merasa tidak punya uang, Ali menjawab, "Aku tidak punya uang." Kemudian apa yang terjadi? Ternyata laki-laki tadi menjawab, "Tidak apa-apa, pegang saja unta ini, kapanpun bisa engkau bayar." Ali pun setuju dan menanyakan berapa harganya. Harganya adalah 100 dirham. Diokekan sama Ali, dan kemudian Ali bergegas untuk menuju pulang ke rumah. Belum sampai di rumah, bertemu lagi dengan satu orang. Siapa dia? Yaitu orang yang hendak membeli unta tersebut dari tangan Ali. "Wahai Abu Hasan," katanya, "apakah unta tersebut akan engkau jual?" "Iya," kata Ali. "Berapa harganya?" 300 dirham. Tanpa berpikir panjang, pemuda tadi membeli kontan dengan cash 300 dirham, membeli unta tersebut. Dan kemudian Ali dengan girang menyampaikan berita ini kepada istrinya Fatimah. Dan setelah itu kembali Ali bin Abi Thalib menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Ali dengan sumringah, "Aku tahu kegembiraanmu saat ini. Kamu telah menyumbangkan 6 dirham dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantinya dengan 300 dirham." Dan Ali mengatakan, "Iya ya Rasulullah. Dan tahukah engkau, wahai Ali, siapa yang dua pemuda tadi yang telah menjual dan membeli unta tersebut?" "Demi Allah, hanya Allah yang tahu, wahai Rasulullah." Kemudian dijawab oleh Rasulullah, orang yang pertama yang menjual untanya kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Dan tahukah engkau, wahai Ali, pemuda yang kedua yang kembali membeli unta itu dengan 300 dirham
adalah malaikat Mikail. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melipat gandakan bagi hambanya yang senantiasa bersedekah. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga jika kita sedekahkan sedikit saja dari itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menawarkan berbagai pahala untuk kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan seorang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu ibarat seperti satu benih, sebutir benih, di mana sebutir benih itu menjadi 7 bulir dan setiap bulirnya mi'atu habbah, 100 biji. Wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah memberikan ganjaran yang luar biasa kepada hambanya yang ia kehendaki. Allahu wasi'un alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Soimin, soimat, rahimakumullah. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi kita, apalagi selama bulan suci Ramadan ini. Hendaknya kita senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saking dahsyatnya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 yang kira-kira artinya, jika seseorang Muslim meninggal kemudian berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, seandainya jika engkau menangguhkan kematianku, maka aku akan bersedekah, maka aku merupakan bagian dari orang-orang yang soleh. Soimin soimat rahimakumullah, kenapa sedekah diucapkan oleh orang mukmin yang telah meninggal untuk kembali ia bersedekah pada waktu hidupnya? Seandainya dia diberikan kesempatan untuk hidup sekejap saja, kenapa tidak umrah? Kenapa tidak haji? Kenapa malah sedekah? Itu ditunjukkan oleh ulama karena sebagian ulama mengatakan karena sedekah begitu dahsyatnya hingga seseorang yang meninggal dunia terasa akan terus mengalir pahala-pahala yang ia sedekahkan selama ia berada di dunia. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyatakan as-sidqa burhan. Sedekah itu adalah bukti yang sebagian ulama yang menurut Imam Nawawi adalah bukti kebenaran imannya. Bagaimana membuktikannya adalah salah satunya dengan sedekah itu sendiri. Sedekah mempunyai kemanfaatan yang luar biasa, bisa menaungi kita tidak hanya di dunia dan insya Allah sampai kita meninggal dunia, sampai akhir hayat kita. Sehingga dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas shadaqatun jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladun shalih yad'u lah. Jika seorang anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Menempati poin yang pertama kata Rasulullah, ini menunjukkan bahwa sedekah jariyah merupakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan pahala yang berlipat ganda, apalagi kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Soimin, soimat, rahimakumullah. Saya kira cuma ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.